Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nazrul Iman yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Beriman maupun tidak beriman, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat sempat, itu Allah berikan dengan yang sama. Namun hanya orang yang berimanlah yang Allah berikan kenikmatan, keselamatan dunia dan akhirat. Atau hanya orang-orang yang dicintai Allah saja, orang yang mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Maka bersyukurlah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat agama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras yang memabukkan, wal maisiru, dan judi, wal ansobu, memberikan persembahan kepada selain Allah, yaitu berhala, memberikan sajen unji kita, berkurban untuk selain Allah, wal azlamu, meramal atau mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kamu bisa menghindarinya, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung selamat dunia akhirat. Tapi kalau kamu tetap mengerjakannya, 4 amal tadi, minuman keras, judi, memberikan sesuatu kepada berhala, mengundi nasib atau meramal, maka kamu akan menjadi orang yang sangat rugi, baik dunia maupun akhirat. 2 pekan yang lalu sudah saya bahas tentang minuman khamr, tentang judi, maka hari ini kita akan coba masuk ke wal ansobu dan azlam, yaitu memberikan sesuatu kepada berhala, berkurban untuk selain Allah, dan meramal atau mengundi nasib. Kalaulah perbuatan minuman keras dan judi itu bagian dari perbuatan yang tidak berkenaan dengan akidah, amal biasa saja. Nah, tapi kalau memberi persembahan wal ansobu, ya, memotong hewan kurban untuk selain Allah, ini bagian dari keimanan. Siapa yang melakukannya berarti itu bagian dari kesyirikan. Tidak boleh ibu-ibu, bapak-bapak kita berkurban untuk selain Allah. Karena kata Allah, inna a'tayna kal kautsar fasolli li
bika wanhar. Nikmat Allah itu begitu banyak. Karena banyak kita tidak pacak ngitung. Sehingga kita disuruh bersyukur. Fasholli li rabbika wanhar. Cara bersyukurnya ada dua dalam surah Al-Kautsar itu, disuruh sholat, sholli, wanhar, anhar, yaitu berkurban. Jadi kita berkurban itu Bapak Ibu untuk memberikan rasa syukur kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada selain Allah, maka kita berkurban untuk selain Allah. Contohnya kalau dalam bernazar, kalau ibu merasa bersyukur dengan Allah, nazarnya motong kambing, niatnya kepada Allah. Tapi kalau bersyukurnya merasa ini tadi dapat sesuatu karena dari kekuatan keramat, kekuatan kuburan, kekuatan pohon besar, maka bisa jadi kita berkurban juga untuk itu. Maka tidak sedikit wong yang age kalau anakku lulus PNS, P3K, TNI, Polri, aku nak bawa ayam punjung ke keramat mano, itu kan keramat bisu, keramat bujang kurap. Masih banyak yang model ini, ya? Masih berkembang ini, ya? Paling tidak dia nak melepas ayam kadang tuh. Mun masalahku ini selesai, aku nak melepas ayam di kuburan. Nah sama baik. Nazar yang salah, yang bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau sekedar dilepas baik, kemudian dia menganggap itu mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemudahan dari dia melepas, maka itu dosanya sudah syirik. Kalau ditambah dia motong hewan, perbuatan motongnya itu adalah perbuatan syirik, hewan yang disembelih tadi, Bapak Ibu rahimakumullah, itu tidak boleh dimakan. Karena niat penyembelihannya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang kita sembelih itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita potong itu, syarat utama halal itu ada dua. Yang pertama, ketika menyembelih menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Itu bil lisan kita yang harus benar-benar diucapkan, tidak boleh nyebutnya dalam hati, tidak boleh. Bismillahi Allahu Akbar, dipotong. Nah ini kalau motongnya ini tidak dengan Bismillahi Allahu Akbar, dipotong diam-diam, haram. Apalagi dipotong, wahai penunggu keramat, hari ini aku datang ke sini motong hewan ini untuk kamu. Saat jelas tidak boleh dimakan. Ustadz, dia nyebut nama Allah, tapi niatnya bukan karena Allah. Tadi niatnya untuk ditunjukkan dengan yang lain. Biasanya dicirikan darahnya, disebar-sebar ke di sekitar situ, ya kan? Karena untuk tolak bala darahnya suruh ngijak-ngijak, dioles-oles ke di kaki. Dia ada syarat-syarat tertentu. Kalau motong ayamnya kakinya dicuci dulu, tidak boleh dilepas ke dipegang. Nah itu bagian dari niat bukan kepada Allah. Maka itu pun tidak boleh dimakan barangnya. Semoga kita bisa menghindarinya. Amin ya rabbal
Ini hati-hati karena berkembang ini. Jadi kalau nazar cak mana Ustaz? Kalau nazar boleh, tapi nazarnya kepada Allah. Nazar puasa karena Allah, nazar ngasih makan anak yatim, nazar ngasih makan pengajian subuh, boleh. Tapi kalau nazar nak dibawa ke makam, dipotong di situlah, dimasak di situlah, disuruh makan di situlah, sudah. Ya, berarti itu bagian yang dilarang dalam agama kita. Bahkan beberapa ulama itu mengingatkan, walaupun niatnya kepada Allah, menyembelihnya dengan menyebut asma Allah, tapi disembelih di tempat orang yang biasa menyembelih untuk berhala, itu pun dilarang. Kenapa? Menimbulkan kecurigaan, menimbulkan keraguan, syak di dalam hati. Ya kan? Orang lain lagi bingung, jangan-jangan ayam ini tadi, kambing ini tadi. Nah, itu yang dilarang. Maka sembelihlah di tempat yang umum atau jelas-jelas tempat penyembelihan yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita ini banyak nian yang berobat tidak sembuh-sembuh, minta potongkan ayam kuning, ya kan? Dulu ada yang kesurupan, biar sembuh, biar sehat, minta potong ke kambing, pala kambingnya ditanam. Malahan dulu nian tuh, ada yang bentuk syukur karena sudah dikasih nikmat setahun, bersyukur dengan bumi, ya, motong sapi, motong kerbau, motong kambing, palanya itu dikubur di simpang 4, di simpang 3, biar tidak terjadi kecelakaan, biar ada keselamatan. Nah, dia percaya dengan itu memberikan sesuatu, kemudian diberikan keselamatan. Nah, itulah yang bertentangan dengan firman Allah surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Di kalau nyembahnya kepada Allah, maka minta tolongnya dengan Allah. Lah kita ini kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasdukun. Ibadahnya kepada Allah, tapi nyembahnya, mintanya kepada dukun. Nah, ini hati-hati. Itu bagian dari kesyirikan yang harus kita hindari. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita coba, ya, benar-benar meluruskan. Karena yang namanya kurban untuk selain Allah ini dari dulu. Ya. Maka kita harus benar-benar berkorban itu untuk kepada Allah. Ingat, yang namanya tujuan berkorban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Ada 3 minimal tujuan wong motong hewan tuh, Pak. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah disebut dengan kurban. Yang kedua, untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, itu bisa nazar karena nikmatlah dikasih, atau kita bayar akikah karena sudah dikasih keturunan. Yang ketiga,
memang kepingin menikmati dari nikmat yang telah Allah berikan. Nah itu kita motong dewek tiap hari biar pacak makan ayam atau makan kambing. Kata Pak Tupik, alhamdulillah panen sawit aku banyak. Ini kita motong kambing. Agak dibawa ke pengajian. Nah itu namanya bersyukur. Alhamdulillah. Oh yo, Pak Yudi juga sama. Alhamdulillah proyek tahun ini lah selesai, berjalan lancar, gala-gala datang masalah, motong kambing. Ya, untuk jamaah majelis subuh. Nah, tenang baik, misalnya sama Ustaz Raji kambingnya tu kan. Ustaz Raji yang tukang motong kambing. Ya? Nah, itu paling tidak tujuan kita motong hewan. Kalau selain itu berarti dilarang. Maka mendekatkan diri kepada selain Allah, ya kan, bersyukur kepada selain Allah, itu sesuatu yang sangat dilarang. Karena kita diminta untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada orang tua boleh, tapi dalam artian berterima kasih saja, tidak ada pengorbanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah wal azlam, mengundi nasib atau meramal. Nah ini juga tidak boleh, ini merusak. Kita kecil dulu sering nih Pak, yang muda-muda dulu hobi nian beli koran hari Minggu, zodiak, yang ngajari Pak Ipul, kalau dulu yang bahasa Inggris, zodiak, diramal lah itu, nah, nah, tidak boleh. Kita tidak boleh meramal-ramal. Kalau ketika kita meramal sesuatu itu, nanti kita tidak percaya dengan qadarullah, dengan takdir Allah. Padahal dalam iman kita itu ada percaya kepada qada dan qadar. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Jadi jangan lagi nak meramal-ramal, lagi mendahului ketentuan Allah. Tapi kadang benar ramalannya, kebetulan baik. Ramalannya kebetulan benar. Tapi biasanya banyaklah meleset daripada benar. Kenapa? Karena rata-rata itu dibisikin sama syaitan. Yang nggak tahu tuh syaitan. Ya. Kecuali Pak, memang ada wong yang baik nian, ibadahnya bagus, ya kan? Soleh nian, atau bapak-bapak mimpi karena memang soleh, ibadahnya rajin, mau tidur wudu dalam keadaan tidur dalam keadaan yang baik, kemudian mimpi berulang kali seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu bukan ramalan, itu namanya petunjuk. Dan itu biasanya tidak diceritakan ke mana-mana. Nah kalau orang meramal tuh kemana-mana. Contohnya apa, ada orang nganyut di sungai, lah, ini dimakan buaya putih, ini belum dilepas sama penunggunya. Sering kita dengar model itu. Padahal kita harus meyakini itu bagian dari takdir Allah. Bahkan dalam agama kita, orang yang meninggal dunia karena hanyut, misalnya, itu bagian dari mati syahid. Jadi tidak usah lagi datang ke dukun kemana-mana, dicarilah kemampuan kita tadi. Nah, ini tanya ke dukun sana kemari, ujungnya tidak ketemu. Ya. Nah, janganlah meramal-ramal. Ketika itu berbuat, kita bahaya. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang yang berbuat syirik itu, sesungguhnya innalladzina kafaru, orang yang kafir atau menolak agama ini,
Itu bagian dari min ahlil kitab, bagian dari ahlil kitab. Dalam tafsir dikatakan itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang berbuat syirik. Fi nari jahannam khalidina fiha, maka dia akan kekal di dalam neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, dan itu menjadi tempat yang paling buruk. Jadi kalau dosa yang lain insya Allah masih diampuni, Pak. Orang beriman berbuat dosa insya Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia maling, bun dia taubat, balik ke apa yang dimaling, minta maaf atas apa yang dia maling, insya Allah dapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Yang minuman keras, dia bertaubat, Pak Ipul. Ya kan, sekarang itu dulu, sekarang tidak lagi, insya Allah ada jaminan dari Allah. Ya kan? Bahkan minggu kemarin saya sampaikan, orang yang minuman keras 40 hari tidak diterima puasanya, apa sholatnya 40 hari 40 malam. Tapi kalau dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang lah taubat nian, mun baca tidur di masjid, sayang bininya udah ikhlas, maka balik terus, insya Allah diterima. Yang dulu pernah minum minuman keras, yang dulu pernah judi, insya Allah kalau bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah itu. Maka dosa yang paling sulit diampuni oleh Allah itu adalah dosa syirik. Karena syirik ini nyinggung nian, bahasanya nyinggung Allah nian. Lah kamu lah kunjuk hidup, kunjuk rezeki, ya kan? Kunjuk galau-galau, malah kau minta dengan yang lain. Kau nganggap yang ngasih yang lain. Mun kita baca itu, Pak, ya kan? Kita tuh misalnya yang beliin baju kita, yang ngejuk makan tiap hari kita, yang nyekolah ke kita, yang didik kita. Giliran lah besar, tidak berbakti dengan kita, terima kasih lagi tidak, pasti kita jengkel. Apalagi Allah yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita, kok kita tidak berterima kasih kepadanya, justru berterima kasih kepada yang lain, tidak menyembah kepadanya, justru menyembah kepada yang lain, ya Allah pasti jengkel. Nah, itulah yang disebut dengan syirik, menyekutukan Allah. Maka kita sekarang ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat syirik, ya. Menjadi orang yang musyrik, padahal kita sudah sholat, sudah puasa, kadang sudah haji. Jangan sampai perbuatan-perbuatan baik kita itu terkotori, terhancurkan oleh perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Syirik ini pembahasan yang sangat berat, ya, sangat berat. Maka kita perlu berhati-hati, karena taubatnya sangat sulit. Syirik ini sangat sulit, walaupun tetap Allah terima, tapi sangat sulit. Maka kalau yang pernah berbuat syirik, ya sudah, bersih kenian. Kadang-kadang kita nak ninggalkannya sayang dulu. Sayang, mantap barang nih. Masih punya barang. Ya, keris ini aku mundak, karena keris inilah mati ya. Aku ke timur dulu, keris inilah yang ngawani aku nih. Ya kan? Tidak boleh. Ya, tapi kalau keris untuk hiasan boleh. Nah, ini warisan nenek moyang nih, ya kan? Peninggalan. Barang pusaka boleh disimpan, tapi jangan menganggap itu bisa melindungi kita. Kita ini kadang, saya ingat belum kata Zainuddin MZ,
Kita ini salah ngomong be salah, Pak. Tumburan dor. Ndak apa-apa. Alhamdulillah. Gara-gara cincin tinjuk nenek aku nana. Ndak apa-apa. Mun aku ndak pakai cincin ini, dem landak karuan badan aku nih. Oh, ini yang ndak boleh. Ya. Jadi gara-gara cincin. Tapi kalau sekedar pakai cincin, ngomong cincin ini dari nenek moyang aku dinjo, ya tidak apa-apa. Sebagai ciri khas tidak apa-apa. Nabi Muhammad juga pakai cincin. Kira-kira itu. Silakan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita berbuat syirik. Umat-umat terdahulu itu yang rusak gara-gara berbuat syirik itulah. Dan syirik ini, Pak, kalau dalam sejarah, walaupun nenek moyangnya wong baik-baik, anak-anaknya masih berbuat syirik itulah. Mekah itu sebelum Nabi Muhammad datang, cara ibadahnya adalah cara ibadah orang syirik. Ka'bah yang kita kelilingi untuk tawaf itu dikelilingi pula sama orang-orang saat itu, orang jahiliyah itu. Tapi apa yang digantung di situ? Itu adalah berhala. Jadi nak mirip dengan kita tuh kadang-kadang. Maka antara orang yang berbuat syirik dengan kita tuh kadang-kadang nak mirip-mirip. Luruskan kita, bersihkan, mintalah hanya kepada Allah, beribadalah hanya kepada Allah. Ya, Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita lah diulang-ulang bahwasanya kita ini hanya untuk Allah galau. Dimulai dari doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu untuk Allah galau gawean kita tuh. Ditambah lagi di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lah bersumpah, segalanya kita serahkan dengan Allah, kita untuk Allah. Ya. Jangan sampai terkotori sumpah kita di dalam sholat kita. Ini saja, semoga bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah, khilafan diri kami pribadi. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya. Kan pernah di Jepang. Itu kan mau penting. Sini Kak. Di stasiunnya gitu aku. Jadi aku ini kan rumah sama waktu itu almarhumah yang almarhumah itu punya aku tak nyala. Nah jadi dia manggil aku. Pikir ini nampak nenek lain bapak lain cocok. Ayo udah ayo. Ya mana itu? Mana? Tak tahu. Kenal tidak? Dia hilang. Dia tunjuk. Nah ini maksudnya ni. Ambil apa? Nah cuman dia tiap malam Jumat hidup ini gitu apa? Duyung kan duyung. Ya duyung. Ayo udah ayo bukan kali aku yang ini bukan aku dah. Tak ini mak. Bapak ni cocoknya ni. Ini dah berhenti. Nah kalau dia maksudnya kunci umbek dah. Umbek kan? Bang. Nah.
Jadi tidak ada kuah apa-apa kan ini. Jadi waktu aku lagi coding, aku buatlah hiasan. Aku gantung di dinding, tempel ke dinding. Ada kawan aku, ini Pardik namanya, yang pindah ke Jawa. Nyinguk dia ngerti kan, orang Jawa kan. Aku nanti, kau nak ikut main kenapa ikut hiasan tu aja? Kalau ada apa-apa, tinggal mudah aja kan. Kira aku ngomong ni. Ayah, boleh tak aku pinjam? Jangan kau nak pinjam, ambil lah. Unjuk ke? Nah, unjuk tu. Seminggu, dia cerita. Pul katanya, berat Islam. Kenapa? Banyak ni anak ular masuk rumah aku. Dia tu di ini, apa tinggal di Jayaloka di ular masuk rumah. Iya, Jadi ada ini apa? Ada perumahan Ramil tu kan? karena bersih bawa bala. Beratus malah tu. Ular tu jempol masuk ke rumah. Dah, hilang sudah tu katanya. Nah, minggu kedua ni lagi. Bawa dia ke dalam. Keris tadi. Ambil aku dah tahan dia tak kuat ni. Besarnya ular datang ke rumah ni. Dan demam serumah ni. Anaknya bini dia terdemam. Dia masuk ular ni. Ular tu bisa juga. Kita hilang ular tu. Air pun mama. Tempel lagi dinding. Aduh, macam ada ke sini. Cuma tak ada apa-apa. Taruh. Masih bala. Masih. Masih tak di mana punya di rumah dia pelik. Ada ular masuk dah. Kalau dulu aduh pernah masih sekali. Berarti kan kebetulan ular dia. Aduh sekali datang dulu waktu masih di Kodim. Tak ada kembali sini. Dia datang. Itu benar kalau sejak megang masuk ular tadi. Nah, memang Pak Ustadz turun tangan. Tak ganggu dah. Mana aku kan kita kan tiga percayaan itu. Wabai ke tu. Iyalah. Aku pernah Pak Ustadz punya gawat. Dia juga buat ni ya. Jadi kerjanya jalan terakhir ini doang. Cuman berapa bulan berpasar. Tak nyaman ni. Bukan dah nyaman, satu kalau talu misalnya. Bukan. Lagi pas sialnya saya. Do. Ini sirik ni. Galaknya lagi sebentar. Alhamdulillah. Tak, sudah tu taknya. Dah. Sudah tu termasuklah yang menghadapi makanan apa yang saja-saja nanti ya malam-malam ya datang dapur bujang aja ya Elok makan. bukan makan kita tidak tidur aku nyuka kawan sebelah tu lah ngobrol dengan yang datang kan Oh. Kita datang. katanya aku ni tipe yang susah masuk kan orang kecil ada lah kan kau buatnya yang tu deh apa cuma karamnya kan banyak tu ya pakai keris kecil ramah-ramah lapor kan Baharjo ingat tu namanya Baharjo semua karam ya itulah kalau minyak putih doyong segala macam tadi dia olah minyak putih doyong itu juga makanan tu bawa siapa kan hidupnya ilmu kebal saya ilmu kebal hidupnya tuh di lingkaran jam sebelum jam sebelum mobil itu masuk sana kalau jalur 1 jalur 2 masuk ada premannya gimana itu ya premannya duduk kayak ngatat ntar duit bang 1.000 2.000 zaman itu kan lu game tuh ada jual koran nggak beli koran sih kok bisa baca 5 koran beli kita koran KR dengan KR bisa baca berkas juga wah berdebat di sana banyak mahasiswa kan masalah mistik lah percaya aku yang kebal ngomong nengok preman tuh kalau datang rumah baru percaya dan ayo
Kesempatan deh. Yo dibuktikan ini apa dia? Kebalnya enggak? Kebalnya kan. Aku kebal waktu itu. Nah, sesak merah saya. Dia sama merah enggak? Kris, ya? Nah, bukan. Buka bentolan karung lah. Nah, yuk. Nah, yuk. Silat ya. Nah, ya. Ajam ya, ya. Ya. Diam di. Pegang ya, gini ke dia. Tak lupa, memang kalau kembali ini. Nah, coba kau kan pegang. Pegang kan. Begitu pegang, kau tak kena. Langsung lewat, nyus, wih hati aku. Sempat megang berarti. Jangan kau lepaskan dulu dia. Maksudnya jangan lepasin pegang. Ini lah sudah lewat, main. Jangan lepaskan itu dia. Selesai itu lepaskan. Aku tuh kan Ya yang jin yang lindungi gitu kan. aku disitulah maksud keyakinan aku tambah kuat, keimanan tambah alhamdulillah. Jadi di timur kami nak makan ke timur masih di Serpa satu, kami nak makan ke timur tahun 85 masih kalau ada kawan itu kakak di 30 dia tinggi ke nama aku tinggi pakai rompi yang tulisan Arab menang masih jadi Sama lagi siko suku tadi. Kuang siko. Suku atas kekuasaan istri. Oh. Indir terus sama. Jadi kekuasaan istri itu kalau masuk kami dosa tanop, aku yang lenger. Aku udah Mana, buat Kak? cara pikir ini lah. Oh, iya. Damping Pak Wali. Dan mobil kotornya Cilu. baca di lapik kepala. jadi di Majago ini banyak nomang tuh nanti papa jadi aku di rame-rame di rumah jago deh nak menjelang apel siang aku gitu kalau jumbo aku ini kembang ayo aku nyumbung apa itu jangan ngambil motus tak ngomong maju dulu kamu nggak tahu aku dia ngomong kayak gitu ngambil motus tangan aku tuh buang gitu udah nggak ke timur gitu kan ini aku nah jangan gini no dan jangan takabur Allah Maha Tinggi masih juga dari Pak juga aku di akun maju lama gitu kali nih terus Aneh. tinggal kulit bawah yang tak mau kesen jadi Negara itu. kita nak berapa ke timur Yang motong Kak Ipul. Motong Kak Ipul. aku tak marah yang ini loh aku kan disuruh nyumbang aku tak marah aku semua pengen letak ini terakhir di dalam hati Kerja akem maksudnya. nah wong tuh aku nah ini gak aku lah ngaku gara aku Allah kan aku ini cuma nyebut Allah Maha Agung Maha Tinggi tak ada ngalangin Allah kamu masih nanya boy gitu kan gak boleh dia gitu Surat aku juga aku jatuh. atau apa dua ayat lah itu aku ini yang Tapi malah kerja itu Kak di Temboro itu ada malah ayat tadi memang lah kerja itu kan pakai terus. Iya, makanya kalau ada zikir-zikir pagi siang sore mak bener. tahu kasih Kasih. tapi jadi Iya. aku di Kalimantan Kota dia waktu itu di dinas perdagangan yang kan dekat depan kantor anu bukan ini waktu itu belum dibangun Ayo teman-teman, masih banyak yang kosong ini, masih banyak tuh. kami habis waktu pagi di kami Sayang. Yang akan Majapahit boleh datang. kasih dia masih ingat cerita App biasa. sekarang dia tak bilang cerita dia
Kak Ibul kan pernah ke Timur Kuno. Coba dia tembak. Aku wahma ini nih, ya. Taruh di sini. Jadi tembak lagi. Mau nembak dia. Tak mempan pakai peluru senapang burung. Ayo dia melakukan ya aku dia baca aku gitu kan. Jadi bacaan aku ni. Jadi memang aku jenguk pakai senapang burung. Kan ada tukang servis senapang burung depan Koramil tu. Bekas tak kena mantul, tidak bocor. Itu lah Kak Jim tu. Apa ya lah dia nak nyuruh aku nan. Bol. 2 kali. Nah itu bocor itu. Gimana? Abang Andre dari mana ini? Enggak. Abang salam ke Bang. Kasih. Lagi Masih kontak Allah dulu lah ya. lagi ngobrol bapaknya. Sambil nyongkok. Ayo cari momen dia lah. Tak pur yang. Pur yang nyebur. Iya, masih 3 lagi. Jimat yang 1, 2, 3, 4 itu kan. Kayu tu tak apa ni. Tapi pagi-pagi ngopi. Biarlah dia yang nyucinya. Hebatnya enggak? Bukan hebat. Allah. Kena tiap apa? Allah. Bukan melakukan apa-apa. Bukan ngomong. Bukan apa-apa. Allah aja yang hebat. Yang maha hebat tu Allah. Tiku dan Ramin Geling. Banyak yang anggota dua yang nyubuh. Kalau aku masuk ukuran main ni. Cuma aku alih. Enggak ada Ustaz Eko di sini, adanya suara Ji. Ini di Masjid Nazirul Iman. Matarapang. Toto Eko lagi libur. Oh iya, lagi libur Ustaz Eko. Ustaz Eko yang bawa buku itu kan? Oh iya, libur. Lagi nggak datang. Apa sakit apa? Dah, libur ini main. Ada gawe lain. Tapi beberapa hari ini nggak ada dia. Kita harus Dari hari Jumat kemarin nggak ada. Karena kan SMA kan kelas meeting. Mungkin Agar kita baca maju dah pun baca maju. tidak terlalu Wala yastaghiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ustaz Eko guru SMA Negeri 2. Iya, beliau lagi nggak hadir hari ini. ada pesan? Hah? Ada pesan? Ada pesan ini. Ustaz Eko, Ji. Salam dari lorong seberang. Lorong seberang. Rawa depan situ, masjid itu ya, Masjid Al Ikhlas. Yang buat Olip Kayaknya. Mas Olip ya bukan? Yang bener, Bang Andri nggak tahu PP-nya gini kok. PP apa itu? Apa itu? Nggak tahu. Foto profil apa itu? Nggak tahu. Pakcik. Tuh. Lagi pada ngopi di sana. Pak Ketua, Pak Bendahan, Pak Wakil, Pak Sekretaris, Pak Haji, Pak Donatur, tetap kita. Lagi gerunding. Lagi gerunding. Lagi gerunding. Gerunding nambah bini kali. Enggak bercanda teman-teman. Itu lagi ada yang stres juga. Oh, carikanlah Pak Haji tuh, Lumando dia tuh masih duduk. Haji masih duduk itu tuh. Aduh. Itu Pak ya. Kalau orang mau beneran, dia nggak mau. Orang nggak mau, dia mau. Susah. Cinta bersepuk sebelah tangan namanya itu. Dia mau. Tapi orang nggak mau. Orang mau, dia nggak mau. Jodohnya habis hari. Jodohnya habis. Jadi kalau dapat jodoh lain, dia malah sumpah. Karena dia berjanji dulu, aku tidak pilih yang lain. Ayo sekali ni bagi Pipin. Waktu dia janji kerjanya sama Yayak yang pertama, dia janji aku tidak pilih yang lain.
Sumpah. Binsan, apa yang begitu? Sumpah bukan sumpah kalau bina lagi. Salah jangan hadir dan tahu foto. Kecuali dia memaafkan. Ayo diundang. Ya gaji dulu kita batalkan baik. Tapi tak nemu yang mantan susah juga. Maafin baik. Kira-kira ini apa namanya cari yang lain. Kalau ada janji dulu tuh kita batalkan. Ya sama-sama aja habis. Kalau janji yang satu ke sini, iya. Tentukan dulu sama-sama ini pasti ada janji. Kurang senang aku lagi. Tergila. Kosong Pak cucian tak apa-apa cuci. Kemarin habis nyuci banyak. Ada apa habis? Hah? Ada anak-anak. Iya, saya. Tapi anak-anak sini milih dia nggak enak tadi. Ini Anak kelas elit sih dia. Mau dia. Kalau nggak enak, apalagi ada gorengan. Gorengan kalau gorengan enak aja bantu. Masih lebih ya masih ayo punya bunda cuma di besar tuh mau kita tahu berarti dia anak di jauh berarti ukuran ini kalau beda yang kecil tidak tahu sama lebih amat itu ya ikut itu karena ibu tuh yang malam balik itu sudah panjang masyarakat itu tunggu cuman yang kamu lakukan pada kalau sudah ujimu paling gitu jawabannya ada yang baik-baik itu perahunya di sungai danau di depan gawi ikut kok laut ada laut ini pandai mulai mengenal tok tembak laut kebelah tapi dia okey dah angkat berdua mikir itu kalau tembak hari berenang ini lebih makan bayu dalam bayu banyaknya dah ya lari makan bayu yang penting jangan kita terima banyak hitungan mengimbangi usaha-usaha kita yang lain kan pakai kitab naik kalau biarlah nyaringnya kecil-kecil dari bawah ini udah ada itu yang bawah mereka buka kitab ini itu apa begini dengan jamaah yang dulu pernah gara-gara dia jadi tukang nyari umroh duitnya diskon dia sudah berangkat dulu jebat aman kalau kita meminta perlindungan aku yakin juga dengan surat ini itu aman aduh sirik lalu kan Al-Quran kan ciptaan Allah kan gitu itu kan tidak minta dengan Allah harapan kita perlindungan Allah dengan membaca surat ini ayat ini masih dulu tukang bersirik kita disebut kalimatillahi ta'ala min syarri ini kan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala ciptaan-ciptaan Allah yang diciptakan kalimat Allah itu salah satu firman Allah yang kita kenalkan
dengan hadis kuncinya. Munaf udah. Ya, kunci dari munaf dia minta kepada saya. Kalau dengan tokoh ini, bisa dengar ayat kan surat bahasa kita ini. Kemudian bupati itu ya ada suratnya dari bupati. Begitu bawa surat yang bupati tadi dengan bupati mana ya? Mana Yopi. Yopi lagi di surat dulu kita. Kita nggak ada dia. Lemah nih ya. Turun kan lo barang-barang itu baru. Nah, kita ngomong baik sini ada semuanya. Ada dia sama bapak. Sini. Wah masuk. Coba kalau kita tidak pakai. Tidak ngobrol. Kamu datang deh. Tidak rindu. Kalau kita benar. Tujuan lagi. Karena tidak. Boleh tunggu. Gara-gara ya. Ya. Semangat. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini memang canda baik. Itu yang ikut bodoh. Balik. Ini rame ya. Oke. Kalau ada yang di sini teman-teman. Di sini teman-teman. Mendungnya udah putih, biasanya hujan deras banget ya. Lokasi Masjid Nazirul Iman. Channel ini Pak. Sponsor. Ya, SRC. Ini mendingan ini, enggak terlalu. Tuh, haus kalau diminum. Sudah hasil sumur bor kemarin alhamdulillah bisa dipakai, jadi untuk rame-rame beberapa keran 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebelah situ untuk alhamdulillah kalau hidup semua pun masih lancar, masih ada sedikit ini. Terus hasil toa kemarin alhamdulillah udah semakin jauh suaranya, udah diperbaikin insyaallah. Lebih Jawa Timur 1 kayaknya kedengeran semua ada. Soalnya volume udah maksimal tuh, udah hampir gembir suara toanya. Dan yang untuk di sini alhamdulillah udah bagus. Perpustakaan ini ada beberapa buku di dalam dan ruangannya udah diperbaiki. Ini asing tekan-tekan masjid. Ya. Jadi jelas. Oh. Ekon apa deh? Masjid Nazirulnya ada yang tekan Ustaz Eko Guru SMA gitu. Yang di. Oh. Minta salamin kan itu. Salam buat Cak Sayyidul Bintara. Siapa itu? Oh. Banyak banget Pak. Tadi berapa ya penontonnya? 1.600. 1.600 ya. Alhamdulillah. Pengikut nambah 7. Iya, mungkin kan nambah 7. Yang sudah tetap 1.600. Iya, Alhamdulillah. Ini diutak kayak. Yang wis ya. langsung. Sekolah. Bersama Pak Masjid. Iya. Nah, ini. Oh iya Pak ya. Ya. Pulang beliau adalah tentara Kodim 0446 kalau nggak salah. Jadi ada Lubuk Linggau paling ujung. Nah ini baru diperbarui kemarin. Ini salon kemarin di dalam, sekarang diletakkan di luar. Karena nanti kalau misalnya ada acara Maulid Nabi
salah satunya kan nanti bisa dibuat di sini, kasih panggung kan nggak perlu lagi pakai sound system, ini bisa dipakai dua. Ya sepertinya cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang telah disampaikan tadi ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam akidah yang bertentangan, yakni yang tadi adalah tentang syirik. Ya, oke. Kami akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.